Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman semua yang selalu menonton video saya, mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran rezeki dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Jadi, di video kali ini saya akan coba bahas ya, karena sering banget muncul pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman subscriber ataupun penonton saya. Itu banyak sekali yang mempertanyakan kenapa selalu kotor di bagian samping kanan ataupun sebelah kiri di hasil cetakan itu selalu kotor. Nah, jadi masalah kotor di samping kanan kiri hasil cetakan itu biasanya memang sering terjadi itu di bagian ini nih, IBT ya. Jadi IBT ini fungsinya adalah transfer gambar dari IBT ini langsung ditransfer ke kertas seperti itu. Kertas ditempel ke kertas lalu naik ke pemanas dan keluarlah hasil cetakan tersebut. Nah, jadi kalau ada kotor di samping kanan, samping kiri hasil cetakan itu biasanya memang terjadi di bagian kanan IBT ini ataupun di bagian sebelah kiri IBT. Biasanya kalau terjadinya itu di IBT karena mungkin kualitas yang di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri IBT itu sudah mulai kurang bagus ya. Kualitas IBT-nya sudah kurang bagus di samping kanan ataupun samping kiri, itu biasanya meninggalkan jejak toner di bagian kanan ataupun bagian kiri seperti itu. Nah, untuk perawatan di IBT ini sebenarnya cukup mudah ya. Untuk perawatannya sendiri itu cukup mudah. Apa aja sih yang harus kita perhatikan biar IBT ini awet? Jadi di sini sudah saya siapkan juga untuk clean IBT, pembersih IBT ya. Nih, yang ini, barangnya yang ini, nih, clean IBT itu yang ini. Jadi ini langsung bersentuhan langsung dengan IBT. Kenapa IBT itu kita cepat rusak? Biasanya memang bleed, kualitas bleednya ini mungkin sudah baret ya, baret ataupun luka. Kalau clean IBT ini luka, otomatis dia langsung mengenai IBT tersebut karena fungsi R6 ini ataupun clean IBT ini adalah untuk membersihkan IBT. Jadi begitu gambar itu ditransfer ke kertas, sisa toner yang ada di IBT itu akan dibersihkan oleh R6 ini. Seperti itu. Jadi kalau R6-nya sendiri itu mengalami masalah ataupun R6-nya itu kualitasnya sudah kurang bagus, otomatis untuk IBT-nya sendiri atau transfer bell-nya itu otomatis nanti juga akan luka. Nah, ini bisa kita lihat, kasih contohnya. Ini terlihat di kamera juga terlihat jelas ya, bahwasanya IBT ini sudah bergaris-garis ya, bergaris-garis. Sebenarnya IBT ini masih bisa dipakai, masih bisa dimanfaatkan, masih bisa untuk cetak ya. Tapi ada beberapa konsumen itu yang kurang puas dengan hasil cetakannya karena ada sedikit kotor di kanan kiri atau hasilnya itu sedikit kurang tajam. Kebanyakan konsumen, kalau untuk konsumen saya kebanyakan itu memang sudah yang penting bisa buat untuk cetak. Kalau untuk layak jualnya itu memang masih layak jual ya. Untuk IBT yang seperti ini masih bisa dipakai, kualitas cetaknya juga masih layak jual karena yang kotor itu hanya di samping kanan ataupun samping kiri seperti itu. Nah, untuk yang kedua ini sebenarnya harusnya ditaruh yang pertama ya. Tapi biar kesannya videonya itu lebih bikin penasaran, jadi saya taruh yang kedua. Nah, untuk yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah R6 ini sendiri. Jadi sebenarnya R6 ini
toner itu otomatis akan terbuang langsung ke limbah ya, ke R5, langsung terbuang ke R5. Tapi catatannya ya yang perlu digarisbawahi, tapi biasanya itu ada sisa-sisa toner yang menempel ataupun rontok di bagian sini, di bagian blade-nya ini. Nah, itu lama-lama nanti akan menyebabkan IBT-nya itu bergaris. Jadi saran saya sebenarnya itu kalau seandainya mesin akan mesin akan beroperasi di pagi hari ya. Pertama kita hidupkan mesin itu, kita harus bersihkan dulu R6 ini. R6 ini perlu kita bersihkan, kita semprot, kita lap di bagian clean IBT-nya ini. Itu sebenarnya perawatannya. Tapi kebanyakan memang dari konsumen itu menyepelekan hal ini ya. Menyepelekan hal ini. Udah langsung hidupin, cetak. Padahal itu juga nantinya akan berpengaruh, lama-kelamaan itu pasti akan berpengaruh di IBT atau di spare part-nya. Seperti itu. Jadi kalau untuk hasil kotor, kembali lagi kita untuk hasil kotor yang perlu kita bersihkan untuk pertama kali adalah, ataupun yang harus kita cek pertama kali, yaitu ini nih, bagian busa di kanan dan di bagian sebelah kiri. Nah, ini sebenarnya ada busanya ya, karena ini busanya sudah hilang. Ada busanya. Sebenarnya kanan kiri ini ada busanya. Ini yang perlu kita bersihkan. Cukup kita bersihkan pakai hand blower itu. Kita semprot-semprot pakai hand blower. Ya kalau udah kita bersihkan ini, otomatis kita bersihkan ini sekalian lah ya. Kita bersihkan sekalian. Nah, sudah itu kita kasih bedak di bagian sini, di bagian busanya. Di bagian busa ini kita kasih bedak. Otomatis nanti untuk hasilnya kotor di kanan kiri itu akan hilang. Kecuali kalau memang yang bermasalah itu IBT-nya. Kalau IBT-nya yang bermasalah, berarti walaupun kita bersihkan di bagian kanan kiri ini, ya kemungkinan tetap ada kotoran ya di samping kanan ataupun samping kiri. Setelah beberapa puluh lembar cetakan itu nanti pasti akan muncul kembali untuk hasil kotor kanan kirinya, seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya untuk video ini, kalau hasilnya kotor di kanan kiri, yang perlu kita cek pertama adalah clean IBT. Kita bersihkan clean IBT-nya. Sebaiknya untuk saran saya itu setiap di pagi hari sebelum mulai cetak itu dibersihkan dulu untuk clean IBT-nya. Seperti itu. Nah, untuk yang kedua, kalau memang IBT-nya ini sudah rusak, ya harus kita ganti karena kita tidak bisa reparasi untuk IBT ini ya. Seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya seperti itu untuk di video kali ini. Mudah-mudahan videonya bermanfaat, dan satu lagi, selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman semua yang melakukan ibadah puasa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.